Selamat datang di acara Indonesia Women in Finance. Agility is our asset. Karena kecepatan itu jauh lebih penting daripada sekedar mengejar perfection atau kesempurnaan di atas kertas. Ternyata perempuan berbisnis itu lebih banyak ditemukan di negara yang low income country karena alasannya job scarcity. The only thing that's wrong is standing because you're fearful. So whether you leave or you stay or you return, just keep moving. Artinya pada saat UMKM mereka mengadopsi teknologi, maka produktivitas sangat tinggi. When you with your kids, be there. When you at the office, be there. So be there everywhere you go. Apa sih perspektif yang perlu kita lihat untuk membangun kekuatan finansial? Baik untuk perusahaan atau yang belum mulai, begitu ya Lani ya? Yang belum mulai, yang sudah mulai, atau yang lagi pening dengan uang. Betul Lani? Ya. Betul? Ready? Oke, thank you. The stage is yours. I guess terima kasih semuanya, selamat siang. Apa bilangnya adik-adik semua, teman-teman, kakak-kakak. Sebenarnya memang ada pilihan kalau sudah diminta Bu Hani untuk bicara, dan biasanya saya selalu menolak kalau diminta karena bukannya saya senang sharing, tapi kalau suruh bicara di big forum gini saya cenderung mendingan saya yang lain aja deh gitu ya. Tapi anyway, saya diberikan topik untuk karena tadi 3 pembicara terdahulu mereka semua perempuan-perempuan hebat yang sudah sharing banyak hal yang sudah kita dapat. Saya juga enjoy sekali menikmati session pagi ini. Session sekarang agak sedikit boring ya, dalam hal lebih agak serius. Tapi tentunya dalam perjalanan pada saat kita mau menjadi entrepreneur atau sudah menjadi entrepreneur, financing adalah hal yang penting buat semua perusahaan ataupun bisnis kita, ya kecil atau besar. Karena hari ini adalah mengenai Women Conference, tapi satu yang saya mau share juga, finance atau mencari financing tidak mengenal gender, ya. Jadi mau gender apapun sebenarnya prinsipnya sama. Ya, memang harapannya di Indonesia bisa lebih banyak institusi yang fokus untuk mensupport memberikan financing UMKM khusus untuk perempuan-perempuan. Saya rasa masih limited, tapi secara general finance tidak membedakan. Ya. Dan yang membedakan sebenarnya dari opsi financing apa yang kita miliki itu tergantung sebenarnya dari stage dari bisnis kita. Ya, apakah ini kita masih cuma punya ide, belum ada belum beroperasi, ya. Atau kalau sudah beroperasi ini masih di level yang mana? Masih rugi, sudah untung sedikit atau sudah untung banyak. Ya, dan banyak cycles yang membedakan sebenarnya yang financing apa yang tepat untuk bisnis tersebut. Pertanyaannya selalu pada saat kita mau memulai bisnis, ya kita berpikirnya kalau cari funding pasti ke bank, ya. Tapi apakah bisnis yang kita mau jalankan itu bankable? Jawabannya hampir dipastikan tidak bankable. Ya, tidak bankable artinya kita tidak bisa ke bank. Karena biasanya kenapa? Ya, karena masih belum beroperasi. Atau kalau sudah beroperasi, apakah revenue yang didapatkannya sudah sustainable? Ya, sudah steady, stabil, dan bisa kelihatan profitnya berapa, cash flow-nya berapa. Ya, kalau semua ini bisa dijawab dengan baik,
tentunya artinya bisnis ini bankable dan untuk pengembangannya pada saat kita perlu funding untuk mengembangkan bisnis kita bisa ke bank ya. Tapi kalau jawabannya enggak, then is different ya. Tapi tetap pada saat ke bank, kalaupun bisnis kita sudah bagus dan lancar, tidak serta-merta ke bank itu ke any banks ya. Tentunya setiap bank tuh punya appetite yang berbeda-beda. Dan tentunya pada saat ke bank pun kita harus menyiapkan PR-PR-nya dulu. Termasuk misalnya pada saat kita harus menyiapkan bisnis plan kita ke depan 5 tahun, 10 tahun ke depan seperti apa. Ya, misalnya kita mau minta loan 3 tahun, tapi yang kita siapkan adalah proyeksi tahun depan. Nggak masuk akal karena loannya baru lunas 3 tahun kemudian misalnya. Ya, dan sebagainya. Jadi banyak hal yang harus dilakukan, termasuk historical performance dari bisnisnya seperti apa. Karena itu nanti yang akan dianalisa oleh si credit officer di banknya. Dan kalau itu semua quote unquote tidak mencukupi, biasanya bank juga akan minta jaminan. Ya, nah jaminannya apa? Bisa aja kita punya tanah atau rumah yang kita bisa jaminkan. Nah itu memang shortcut. Tapi tentunya dalam keputusan itu dalam hal ini saya tidak advise. Karena kita harus hati-hati pada saat masuk bisnis banyak resikonya. Ya kalau kita menjaminkan seluruh harta atau 50% dari harta resikonya sangat besar. Karena bisnis bisa naik dan bisa turun. Itu masing-masing orang harus menilai risk appetite masing-masing, ya. Dan kalau tidak bankable, jadi apa yang harus kita lakukan? Ya, tetap sama, kita harus punya bisnis plan, ya. Karena kita nggak bisa tidak bankable, tidak bisa ke bank, tapi kita cuman bicara-bicara, itu nggak bisa, ya. Tetap kita harus punya bisnis plan yang menjelaskan sebenarnya konsep bisnis kita seperti apa, terus apa yang membuat bisnis ini bisa mencapai target yang sudah kita tentukan, ya. Dan strateginya apa? Terus orang-orangnya di belakang bisnis ini siapa yang akan menjalankan? Dan dari situ kita juga menentukan berapa kebutuhan dana kita, ya. Dari kebutuhan dana, kita berapa yang kita bisa keluarkan. Misalnya kita butuh 100, ya. Kita punya berapa? Oh kita punyanya cuman 20 atau 30. Ya tentunya sisanya kita baru cari funding, ya. Tapi kalau kita ternyata cari funding sisanya pun nggak bisa, bagaimana? Itu juga another concern, ya. Tapi intinya pada saat kalau bisnis itu tidak bankable, tetap bisnis itu bisa investable. Ya, dua hal yang berbeda. Karena kalau kita ke bank yang dilihat adalah kepastian, ya. Kalau investable itu bukan kepastian. Investable itu adalah bahwa cukup keyakinan bahwa bisnis ini akan bisa profit. Ya, tapi bukan kepastian. Kalau kita datang ke bank, mereka akan menilai 99% uangnya akan balik. Ya. Artinya kemungkinan resiko gagalnya misalnya 1%. Kalau di atas 5% udah pasti ditolak sama bank. Ya. Tapi kalau investable itu beda lagi. Ya. Bisa aja misalnya chance untuk sukses 60%, 40% fail. Itu masih possible. Kita masih bisa bilang investable, tapi tergantung returnnya juga. Kalau memang bisnisnya investable, kita masih bisa cari funding. Ya, kalau bisnisnya tidak investable ya dilihat lagi, dianalisa lagi, dirubah konsepnya dan lakukan trial and error sehingga menjadi bisnisnya investable. Once bisnisnya investable, kita bisa cari partner. Ya, partner yang sangat informal, misalnya bisa aja dari keluarga besar atau dari teman,
Walaupun ada orang yang biasanya nggak mau berpartner sama teman, dari teman nanti jadi ribut ya. Tapi ada juga mencari funding dengan yang lebih formal, semacam misalnya lewat private equity atau lewat venture capital ya. Nanti saya rasa tadi Kak Dara dan nanti Kak Susana akan menjelaskan karena mereka juga disupport dari visi lah ya. Agak sedikit beda. Saya hanya menjelaskan sepintas karena waktunya juga tidak cukup. Tapi selama bisnisnya investable bisa ya mencari investor dari VC atau private equity. Dan biasanya dari kita melihatnya apa? Ya, zaman di awal-awal tahun 2020 pada saat startup lagi masih booming ya. Itu kita lihatnya foundernya siapa ya, kita ketemu, kita comfortable, good. Terus konsepnya apa? Bisnis konsep, bisnis konsepnya make sense, ya udah kita invest ya. Tapi itu zaman keemasan yang udah lewat ya. Sekarang nggak begitu, kita nggak cukup cuman ketemu foundernya, comfortable, believe the founder can do it, konsepnya bagus. Sekarang kita lebih pada kritis ya, karena pada saat booming itu valuasinya juga nggak masuk akal dan yang kolaps banyak sekali ya. Dari 10 kita misalnya expect 8 kolaps, 2 survive ya. Tapi in reality mungkin lebih besar, yang lebih banyak yang kolaps mungkin not even 1 out of 10 ya. Karena sekarang kita lebih kritis, yang kita lihat adalah konsep bisnisnya itu selain foundernya konsep bisnisnya path untuk generating profitnya di mana ya, karena at the end of the day tidak bisa bisnis hanya yang burn money ya, tidak bisa hanya continuously raise funding, nggak masuk akal ya. At one time the business has to survive on its own ya. Itu yang nanti yang biasanya yang sekarang selalu kita lihat assess pada saat kita mau masuk ke bisnis-bisnis yang masih baru. Dan memang di bisnis-bisnis seperti ini tentunya perlu ada equity, porsi equity dari si founder. Ya, karena kalau founder tidak masukin equity, kita orang luar lihatnya lah foundernya aja nggak berani taruh resiko di bisnis itu. Lah, kenapa kita we trust our money with them? Ya, jadi biasanya harus ada uang dari founder yang masuk, bisa aja 5%, 10%, seperti itu. Dan the good thing about dapat funding dari PE atau dari VCs, itu tidak ada kayak kita datang ke bank dapat loan schedule, repayment, terus plus bunga, nggak ada. Ya, karena artinya kita sharing the profit, we sharing the risk. Kita hanya dapat sesuatu if the business successful, ya. Dan ini melimit resiko dari business owner, karena your risk is not, kalau ke bank kan beda, ya. Kita sebagai borrower, kita masih harus bertanggung jawab terhadap cicilan bunga, terhadap prinsip repayment, mau bisnisnya sukses nggak sukses harus dibayar. Apalagi kalau minjemnya pakai nama pribadi. Ya, itu resikonya lebih unlimited. Terkait founder, tentunya yang dilihat adalah, ini sedikit saya highlight aja, biasanya kita melihat credibility dari founders, track recordnya gimana, terus previous experience di mana ya, selain tentang konsep. Dan bagaimana kita sebagai business owner bisa dapat kesempatan untuk ini, nggak ada pilihan. Ini hanya lewat networking, ya. You need to have a good networking support, banyak kenalan, ya, banyak kenal, dan salah satunya dalam event seperti ini juga. Dan bisa aja kenalannya nggak langsung, kenalannya, saya punya teman yang kenal si visi A, ya saya minta dikenalin. Kalau tadi opsi 1 walaupun sepertinya mudah, nggak mudah ya. Dari waktu zaman dulu keemasan startup, saya tanya visi, kebetulan di under our group, biasa review proposal berapa yang masuk setahun? 1.000
kurang lebih 1.000 proposal. Itu yang masuk ke mereka, belum ke yang lain-lain. So actually the competition is very high. Ya jadi memang nggak mudah. Tapi opsi kedua adalah apa? Ya you start scale down the size of the business. Ya start small dari whatever available equity. Sampai sudah mulai berjalan, ya baru nanti mulai cari investor. Satu yang saya selalu di dalam prinsip mencari financing, ya. Kalau saya selalu punya prinsipnya mencari financing, no matter how impossible it is, sebenarnya that's the easiest problem. The main problem is not how to find the money, ya. The main challenge adalah to develop the business itself, to have a sustainable, continuously growing business. Ya, jadi kalau ada project yang besar pun, saya selalu bilang, udah funding urusan saya. Pokoknya selama projectnya commercial, viable, saya pastikan fundingnya ada. Biasanya di dalam grup saya selalu ambil posisi seperti itu. Karena that's true. The most important adalah projectnya atau bisnisnya visible. Then other things will follow. Nggak membuat lebih mudah, tapi at least itu yang sudah hurdle pertama. Ya. Selebihnya saya rasa sudah dijelaskan oleh pembicara sebelumnya. Terima kasih for having me. Oke, stay. Memang ciri-ciri orang finance kayak gini kan, serius, ngomongnya very pelan, very konservatif. Jadi kalau siapapun UMKM, saya tahu ada coffee shop owner, ada calon pebisnis, kalau mau cari orang finance, modelnya kayak gini. Oke? Oke. Udah ngomong dari awal, jangan gue ngomong. Kalau nggak dipaksa, nggak jalan. Belum. Satu lagi, mungkin teman-teman perlu sharing, beliau komisaris atau direksi IB? Komisaris di bursa. Bursa Efek Indonesia, ini salah satu mungkin karena serius gitu ya, funding gue yang cari, nah yang kayak gini gue pengen mendorong finance. Thank you so much. Thank you. All the best with that. Go with it. Pasti ada jalan. I'm still Susan. I'm still me. I'm with a bigger purpose.